Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih tentang keistimewaan dan keutamaan berkaitan dengan salat Jumat, ya. Qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغسل يوم الجمعة ليسل الخطايا من أصول الشعر استلالا. رواه الطبراني في الكبير. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, Rasulullah bersabda, innal ghusla yaumal jum'ati, sesungguhnya mandi pada hari Jumat, la yasullul khataya, dia akan melepaskan dosa-dosa, dia akan menarik seluruh dosa-dosa, min usul sya'ri istilalan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu pahala mandi Jumat, mandi yang diniatkan untuk Jumat. Makanya nilai niat mandi Jumat itu sangat besar pahalanya, jangan dipandang remeh. Tapi kalau tidak diniatkan untuk Jumat, maka tidak dapat pahala tersebut. Jadi hanya dengan memasang niat mandi Jumat, adapun mandinya sama dengan mandi-mandi yang lain, yang penting meratakan air ke seluruh tubuh, maka itu dapat menggugurkan dosa-dosa seseorang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wa an Abdullah ibni Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala dakhala alayya abi wa ana aghtasilu yawm al-jum'ah faqala ghusluka hadha min janabatin aw lil jum'ah qultu min janabatin qala a'id ghuslan akhara inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ightasala yawm al-jum'ah kana fi taharatin ila al-jum'ati al-ukhra. Daripada Abdullah bin Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, dakhala alayya abi wa ana aghtasilu yawm al-jum'ah. Suatu hari ketika aku sedang mandi, ayahku datang. Ini kata Abdullah bin Abi Qatadah. Dia mengatakan suatu hari ketika aku mandi, ayahku datang. Faqala, dan dia bertanya, ghusluka hadha min janabatin aw lil jum'ah. Kamu ini mandi junub atau mandi Jumat? Qultu, Abdullah bin Abi Qatadah menjawab, min janabah, saya mandi junub. Qala, ayahnya kemudian mengatakan, a'id ghuslan akhar, nanti mandi sekali lagi.
untuk Jumat. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, kata ayah daripada Abdullah bin Abi Qatadah, man igtasala yaumal jum'ah kana fi taharatin ila al-jum'atil ukhra. Barang siapa yang mandi hari Jumat, maka dia dalam keadaan suci sampai Jumat berikutnya. Jadi maksud hadis ini anak Abdullah bin Abi Qatadah mandi, tapi dia mandi junub. Tanya ayahnya, kamu mandi apa? Mandi junub. Maksudnya ini kamu mandi niatnya untuk apa? Jadi dia ditanyakan itu tujuan mandinya apa? Karena dia mengatakan dia hanya meniatkan junub, tidak meniatkan Jumat. Maka ayahnya mengatakan, kalau begitu kamu mandi sekali lagi, yang niatnya untuk Jumat. Tapi seandainya dia meniatkan junub sekaligus untuk Jumat, maka cukup sekali mandi. Nah, cukup sekali mandi. Seandainya dia niatkan dua-dua. Tapi karena dia hanya meniatkan satu saja, junub saja, maka Jumatnya tidak dapat. Karena Jumatnya tidak dapat, maka ayahnya menganjurkannya untuk mandi sekali lagi, karena pahala mandi Jumat itu sangat besar. Jadi bukannya sekedar mandi saja, bukannya sekedar meratakan air ke badan, ke seluruh tubuh, tapi pahalanya luar biasa. Jadi dia itu ibadah. Makanya disuruh ulang mandi lagi untuk Jumat, karena dia enggak pasang niat mandi junubnya. Nah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza kana yaumul jum'ah faghtasala ar-rajulu wa ghasala ra'sahu thumma tatayyaba min atyabi tibihi wa laysa min salih wa labisa min salihai thiyabihi thumma kharaja ila as-salati wa lam yufarriq baina ithnain thumma istama'a ila al-imami ghufira lahu min al-jum'ati ila al-jum'ati wa ziyadatin thalathati ayyam. Rasulullah mengatakan, apabila datang hari Jumat, faghtasala ar-rajul, maka seorang laki-laki itu mandi, wa ghasala ra'sahu, dan dia mencuci kepalanya dengan baik. Mandi termasuk cuci kepala, cuma maksudnya di sini ada penekanan cuci kepala, pakai sampo maksudnya, pakai sesuatu yang wangi lah, ya. Thumma tatayyaba min atyabi tibihi, kemudian dia menggunakan wangi-wangi yang paling wangi yang dia miliki. Yang kita katakan, kalau bisa jangan selalu yang 10.000 lah, harus ada yang min atyabi tibihi, yang paling wangi yang dia miliki. Wala bisa min salihai thiyabi, dan dia menggunakan pakaian terbaik yang dia miliki, pakaian yang paling bagus, pakaian yang paling dia sukai. Tsumma kharaja ila shalah, kemudian dia berangkat Jumat, walam yufarriq baina itsnain, tsumma istama'a ila al-imam, kemudian dia duduk dengan baik, ya, tidak mengantuk. Tsumma istama'a ila al-imam, kemudian dia mendengar fokus, menyimak khutbah. Ghufira lahu minal jum'ati ilal jum'ah, maka diampunkan baginya dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa ziyadati thalath ayyam, dan dilebihkan 3 hari. Jadi berapa hari? 10 hari diampunkan dosa. Tapi perlu diperhatikan, mandi yang dikatakan mandi Jumat itu mandi setelah subuh, ya. Mandi setelah masuk waktu. Kalau sebelum subuh tidak masuk, tidak dianggap sunat mandi Jumat. Mandi setelah subuh baru bisa diniatkan mandi sunat
Jumat. Tapi kalau mandi sebelum subuh, ini niat. Walaupun dia niat Jumat, tapi enggak ke Jumat, dianggap mandi biasa. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah SAW, ia berkata, Rasulullah bersabda, ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin wa siwakun wa yamassu min tibi ma qadara alaihi. Mandi hari Jumat wajib atas setiap yang baligh, yang telah baligh. Demikian juga siwak, dan demikian juga menggunakan wangi-wangi yang dia miliki. Ini hadis ini para ulama kemudian berbeda pendapat. Ya. Akhadha bi zahiri hadzal hadis ahlul zahir wa ba'dus salaf. Sebagian ulama zahiriyah dan sebagian ulama salaf qalu, mereka berpendapat berdasarkan hadis ini biwujubi ghuslil jum'ah, wajib mandi Jumat. Jadi melalui hadis ini ada sebagian ulama yang mengatakan mandi Jumat itu bukan sunat tapi wajib. Wa akkaduhu bima jaa min al-amri bil ightisal fi ahadits ukhra. Dan mereka juga menguatkan hukum wajib mandi Jumat dengan banyak hadis yang lain yang berbicara tentang penekanan mandi Jumat. Wa ta'awwalahu akharun ala ta'kid an-nadbi wal istihbab. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan mandi Jumat hukumnya sunat, bukan wajib. Kenapa mereka mengatakan sunat? Bidalili annahu syarraka ma'ahu siwa wa massit tib. Dalilnya dalam hadis ini Rasulullah mengatakan mandi Jumat wajib atas setiap orang baligh, demikian juga bersiwak dan pakai wangi-wangi. Semua ulama sepakat bahwa bersiwak dan pakai wangi-wangi hukumnya bukan wajib. Maka di sini sebagaimana Rasulullah sebutkan mandi Jumat dalam satu hadis yang sama, juga Rasulullah sebutkan bersiwak dan pakai wangi. Walaupun Rasulullah pakai kata-kata wajib, maka hukumnya bukan wajib dalam makna hukum wajib, tapi itu penegasan sunat muakkad. Namun demikian, kita di sini harus paham bahwa hendaklah mandi Jumat. Tapi kalau kita di Indonesia rata-rata orang mandi semua, ya. Tapi ada daerah orang yang tak mandi. Ada orang-orang yang malas mandi Jumat. Jadi sangat ditekankan mandi Jumat, biar segar-segar, pakai wangi, baju bagus-bagus, tidak mengganggu orang lain, ya. Tapi kemudian, ya, sebagian ulama wa farraqa ba'dhum baina dzin nadhafah wa ghairihi fa aujabahu 'ala tsani dun al-awwali nadharan ila al-'illah wa la'alla huwa ar-rajih. Sebagian ulama yang lain mengatakan hukum mandi wajib mandi Jumat itu bagi orang yang kotor. Nah, misalnya dia melakukan sesuatu pekerjaan yang membuat dia sangat kotor sekali, maka untuk pergi Jumat dia wajib mandi. Nah, jangan pagi-pagi misalnya jual ikan, potong ayam, ya, atau bersih ikan, atau dengan hal-hal yang inilah. Nah, maka bagi orang tersebut, kalau hendak pergi Jumat itu hendaklah mandi. Bahkan ulama mengatakan wajib sebagai orang. Adapun orang yang bersih, tidak bau, tidak kotor, maka mandi Jumat baginya sunat. Itu penjelasan hadis tersebut. Jadi di situ ada 3 pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan wajib mandi Jumat, bahkan hadis tadi sebagai ulama yang mengatakan tidak wajib tapi sunat.
Sebagian ulama yang lain mengatakan pendapat yang ketiga wajib bagi orang yang dalam kondisi kotor, tapi sunat bagi orang dalam kondisi tidak kotor. Nah, kemudian wa an ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Abdullah ibn Abbas Rasulullah bersabda, inna hadza yaumu 'idin ja'alahu Allahu lil muslimin faman jaa'a al jum'ata falyaghtasil wa in kana 'indahu tibun falyamussa minhu wa 'alaikum bis-siwak. Sesungguhnya ini adalah hari raya Jumat, ini hari raya Id, ja'alahu Allahu lil muslimin, yang Allah jadikan bagi orang-orang Islam. Faman jaa'a al jum'ata falyaghtasil, barang siapa yang mendatangi Jumat falyaghtasil, hendaklah dia mandi. Wa in kana 'indahu tibun falyamussa minhu, dan jika dia memiliki wangi-wangi hendaklah dia pakai wangi-wangi. Wa 'alaikum bisiwak, dan hendaklah kalian bersiwak. Sekali lagi jangan lupa, sekali lagi, apakah sikat gigi di rumah pakai sikat seperti biasa atau bawa siwak, kayu boleh juga taruh. Tapi jangan kayu sembarangan kayu yang betul-betul menyerap dan memberikan wangi. Kayu apa namanya itu yang sering dipakai oleh orang, pakai siwak ya. Jangan asal potong kayu, justru tambah mengganggu kan. Taruh ke sini lagi. Nah, jadi hari Jumat itu hari Id, hari raya. Maka oleh karena itu sunat mandi. Tapi yang pertama, mandinya hukum sunat hari Jumat mulai berlaku setelah masuk waktu subuh. Kemudian dia sunat bagi orang yang pergi Jumat. Yang tidak pergi Jumat tidak berlaku sunat mandi Jumat. Maka bagi perempuan tidak berlaku sunat hari Jumat, karena mereka tidak wajib pergi Jumat. Nah, orang yang tidak ada rencana Jumat berarti tidak juga mandi Jumat. Cuman hukumnya dosa ya. Tidak hadir Jumat adalah dosa besar. 3 kali berturut-turut tidak hadir Jumat, maka orang tersebut dinyatakan orang munafik. Jadi ini perlu diperhatikan anak-anak muda kita, anak-anak kita, jangan dibiarkan tidak pergi Jumat, harus dibawa, diajak juga. Jangan kita saja pergi Jumat, anak-anak kita juga harus dibawa Jumat. Kalau enggak, maka kita telah membiarkan dia menjadi anak-anak yang munafik. Kalau sudah munafik itu nanti sudah susah. Nah, itu tentang mandi Jumat. Kemudian An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, man ightasala yaumal jum'ah ghuslal janabah thumma raha fi sa'ati al-ula faka'annama qarraba badnah wa man raha fi sa'ati al-thaniyah faka'annama qarraba baqarah wa man raha fi sa'ati al-thalithah faka'annama qarraba kabashan aqran wa man raha fi sa'ati al-rabi'ah faka'annama qarraba dajajah wa man raha fi sa'ati al-khamisah faka'annama qarraba baydah fa idza kharaja al-imam hadaratil malaikatu yastami'una adh-dhikra. Rasulullah mengatakan barang siapa yang mandi pada hari Jumat ghuslal janabah, sebagaimana dia mandi junub ya, semuanya harus basah dari jurangku sampai ujung kaki. Thumma raha fi sa'atil ula, kemudian dia pergi Jumat pada awal hari. Pagi-pagi dah pergi Jumat. Faka'annama qarraba badanah,
berkorban 1 ekor onta. Makanya ada orang kaya di mata manusia, ada orang kaya di mata Allah dan malaikat. Ada orang kaya di mata manusia saja, ada orang kaya di mata Allah, di mata malaikat. Siapa di antara mereka? Orang yang selalu berpagi-pagi pergi Jumat. Tiap Jumat dia kurban 1 onta. Dia yang kaya. Jadi barang siapa yang berpagi-pagi sekali pergi Jumat di pagi waktu, awal waktu, ini di pagi waktu maksudnya, maka dia seolah-olah telah mengorbankan, berkurban 1 ekor onta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, dan barang siapa yang datang berikutnya pada waktu berikutnya, faka'annama qarraba baqarah, maka seolah-olah dia telah berkurban 1 ekor lembu. Di awal-awal pagi onta, naik sedikit lembu. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, kemudian selanjutnya faka'annama qarraba kabashan aqran, seolah-olah dia telah berkurban 1 ekor kambing bertanduk. 1 ekor kambing bertanduk. Kemudian ada yang datang berikutnya, wa man raha fi sa'ati rabi'ah, dan barang siapa yang datang pada waktu berikutnya, faka'annama qarraba dajajah, dia telah berkurban 1 ekor ayam. Ayam. Tapi enggak berani kita berkurban 1 ekor ayam. Cuman ada, setidaknya ada. Walaupun 1 ekor ayam. Walaupun enggak berani kita ngomong ke yang lain. Wa man raha fi sa'atil khamisah, dan barang siapa yang datang detik-detik sebelum khatib naik mimbar, faka'annama qarraba baydan, maka seolah-olah dia telah berkurban 1 biji telur. Bagaimana? Tapi fa'idha kharajal imam, apabila khatib telah naik mimbar, hadaratil malaikatu yastami'una dzikra, maka malaikat menutup buku. Semua fokus mendengar khutbah, termasuk malaikat. Dah sempat tulis lagi. Jadi yang datang setelah itu gampang-gampang dia tupi-tupi dan kiri mereka. Enggak diperhitungkan lagi. Cuman ya kewajiban telah selesai. Cuman maksudnya untuk masuk dalam daftar istimewa ada ini. Malaikat sudah fokus mendengar khutbah. Makanya yang menyampaikan khutbah jangan salah-salah juga. Karena yang mendengar khutbah Jumat itu bukan hanya jamaah di kalangan manusia. Malaikat juga menyampaikan mendengar khutbah. Maka oleh karena itu sampaikanlah khutbah dengan penuh ketenangan, keteguhan, dengan banyak menyebut ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, dan banyak-banyak isinya penuh dengan kebaikan, kemuliaan, karena juga ikut didengar oleh para malaikat. Dan kita pun yang mendengar jangan ngantuk-ngantuk. Ada malaikat di depan. Jangan tiap Jumat yang nampak tidur sama malaikat kita selalu duduk pun di tempat itu aja. Jangan ambil lapak Jumat itu. Duduk di depan, ganti-ganti posisi, jangan di pojok, di tiang-tiang tertentu. Karena sadarilah bahwa Jumat itu yang hadir bukan hanya kita manusia, tapi juga ada para malaikat. Jadi ada rasa malulah sedikit dengan malaikat. Makanya disunatkan sebisa mungkin pakai baju putih, karena malaikat suka dengan warna baju putih. Jadi malaikat suka lihat orang masuk ke baju putih. Tapi itu sunat. Kemudian wa fi riwayatin ukhra,
dalam riwayat yang lain, ala kulli babin min abwabil masajid yaumal jum'ah malakani yaktubani al-awwal fal-awwal. Pada setiap pintu daripada pintu-pintu masjid pada hari Jumat itu berdiri 2 orang malaikat. Berapa pintu masjid kita ini? Setiap pintu 2 orang malaikat. Setiap pintu 2 orang malaikat. Maka begitu masuk masjid, jangan lupa baca doa, Allahumma ftahli abwaab rahmatik, masuk dengan penuh ketawaduan, dengan penuh ketenangan. Jangan buru-buru, jangan lari-lari, jangan krek-krok, karena di pintu itu ada yang menunggu kita, yaitu 2 malaikat setiap pintu. Jadi mereka itu berdiri di pintu ternyata dalam hadis ini ya. Ala kulli babin min abwabil masajid, pada setiap pintu daripada pintu-pintu masjid pada hari Jumat berdiri 2 orang malaikat menulis orang-orang yang pergi masuk masjid untuk Jumat. Ditulis al-awwal fal-awwal, siapa yang pertama, berikutnya siapa, berikutnya siapa, berikutnya siapa. Fa idza qa'ada al-imamu tuwiyatis suhuf. Tapi apabila khatib telah naik mimbar duduk menunggu azan, maka tuwiyatis suhuf, buku catatan itu semuanya ditutup. Kalau masuknya udah khatib di atas mimbar, itu tidak ada lagi malaikat di pintu. Malaikat dah fokus sama khutbah. Coba kita bayangkan, seandainya khutbah itu misalnya kampanye misalnya, atau apa isinya, kan sepertinya sangat memberatkan para malaikat untuk mendengarnya. Malaikat itu suka sesuatu tentang kebaikan, tentang akhirat, mau'izah hasanah. Tapi kalau isi khutbah kadang-kadang entah kemana-mana, sayang malaikat juga. Kemudian wa'an Alqamah qala kharajtu ma'a Abdullah bin Mas'ud yawmal jum'ah fawajada salasatan qad sabaquhu faqala rabi'u arba'ah wa ma rabi'u arba'ah min Allah bi ba'id inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna an-nasa yajlisuna yawmal qiyamah min Allah azza wa jalla alayya ala qadri rawahihim ila al-jum'at al-awwal thumma thani thumma thalith thumma rabi' wa ma rabi'u arba'ah min Allah bi ba'id. Ini dahsyat sekali hadis ini. Dari Ulqamah, ini Ulqamah, ia berkata, kharajtu ma'a Abdullah bin Mas'ud yaumal jum'ah. Suatu hari Jumat, aku pergi Jumat bersama Abdullah bin Mas'ud. Ulqamah ini tabi'in, Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi. Di suatu hari Ulqamah murid Abdullah bin Mas'ud pergi Jumat bersama Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi. Fawajada thalathatan qad sabaquhu, sampai ke masjid sudah ada 3 orang. Berarti Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi bersama tabi'in, mereka pergi ke Jumat, begitu sampai sudah ada 3 orang. Sudah ada 3 orang, justru mereka berpikir telat. Kita sebaliknya, tentu bekah campur kalau kalau datang agak telat, agak cepat sedikit, mungkin jam 12, begitu kita lihat di depan ada dikit, di belakang, nanti kita saling merupakan kerja. Padahal Abdullah bin Mas'ud begitu datang, ada 3 orang sudah duluan sampai, dia merasa ada yang mendahulunya. Abdullah bin Mas'ud itu ulama besar. Ulama ini ulama besar. Ulama-ulamanya ulama besar. Berarti Jumat di awal selalu cepat di pagi-pagi hari. Ya.
Nah, melihat ada 3 orang yang sudah qad sabaquhu mendahuluinya, qala rabi'u arba'ah. Hari ini kita yang keempat. Yang keempat. Wa ma rabi'u arba'ah minallahi biba'id. Yang keempat tak apa-apa juga. Nah, kata Abdullah Mas'ud, yang keempat tak apa-apa juga. Insyaallah tidak jauh dari Allah. Nah, dikata Abdullah Mas'ud, yang keempat tak apa-apa juga. Insyaallah tidak jauh dari Allah. Nah, pernyataan Abdullah Mas'ud ini menimbulkan pertanyaan, maksudnya apa? Jadi yang keempat sampai ke masjid pada hari Jumat, dia mengatakan, ya udah tak apa-apa juga yang keempat. Insyaallah kalau yang keempat tak terlalu jauh lah dari Allah. Nah, pernyataan Abdullah bin Mas'ud yang keempat tidak terlalu jauh dengan Allah, ini kan timbul pertanyaan, maksudnya apa? Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku mendengar Rasulullah bersabda, innan nasa yajlisuna yawmal qiyamati minallahi ala qadri rawahihim ilal jum'ah. Kata Rasulullah, nanti di hari akhirat manusia akan duduk dekat dengan Allah. Dekat mereka dengan Allah sesuai dengan waktu kedatangan mereka ke masjid pada hari Jumat. Ya. Jadi nanti di hari akhirat orang-orang beriman semua akan melihat zat Allah. Itu nikmat paling besar, lebih besar daripada surga itu sendiri. Nah, siapa yang akan berada paling dekat dengan Allah, menyaksikan Allah? Yang paling dekat itu sesuai dengan kedatangan mereka ke masjid pada hari Jumat. Nah, makanya Rasulullah mengatakan di sini, ya. Nah, jadi innan nasa yajlisuna yawmal qiyamati minallahi azza wa jalla ala qadri rawahihim ilal jum'ah. Jadi kedekatnya manusia nanti di surga dengan Allah sesuai dengan kedatangan mereka ke masjid pada hari Jumat. Al-awwal, thumma tsani, thumma tsalits, thumma rabi'. Yang pertama datang itu paling dekat. Yang kedua setelahnya. Yang ketiga setelahnya. Nah, kata Rasulullah, thumma rabi', wa ma rabi'u arba'ah minallahi biba'id. Insyaallah yang keempat walaupun tidak langsung dekat dengan Allah, tidak terlalu jauh. Kalau datang sudah khatib, sudah baca doa. Kalau datang khatib sudah naik mimbar, jamaah sudah penuh, jauh sekali. Ada juga orang yang mengatakan di masjid kami tidak apa-apa Ustaz. Di masjid kami memang tidak ada orang datang, larang datang. Jadi kalaupun kita datang, kita mungkin terima juga, ada dua ini. Ada masjid yang seperti itu. Ada masjid khatib sudah naik mimbar, saf pertama, 2 saf pertama itu belum penuh. Sedang khatib menyampaikan khutbah, datang sampai kita pernah khawatir ada satu dua masjid di Banda Aceh juga, cuma bukan masjid terbuka untuk umum ya, masjid masjid kantor atau masjid inilah. Jadi ketika kita naik mimbar, jamaahnya itu baru 1,5 saf dan masjidnya lebih kecil dari masjid ini. Sedang menyampaikan khutbah, kita khawatir ini sampai 40 orang atau tidak. Kalau tidak sampai 40 orang, maka Jumatnya tidak sah. Ternyata sampainya sekalian sama selesai khutbah. Satu selesai khutbah
setelah baru lengkap bahu. Tapi itu mengkhawatirkan kalau ada masjid seperti itu dipaksakan untuk mendirikan Jumat. Itu apalagi kalau yang 40 itu tidak semuanya ahli Jumat, tidak semuanya mustautin, itu masalah. Tidak semuanya penduduk tempatan. Minimal 40 termasuk imam atau khatib, tapi harus 40 itu mustautin, semuanya orang tempatan. Kalau enggak ada orang tempatan, tidak ada ahli Jumat, maka hati-hati, jangan sembarangan membuat Jumat, jangan dipaksakan. Apalagi kalau di dekat-dekat itu ada masjid lain yang lebih besar. Nah, ini untuk orang yang pergi cepat ke masjid pada hari Jumat. Nah, untuk orang yang pergi telat dan suka menyakiti orang lain, ada hadisnya juga. An Abdullah ibni Busr radhiyallahu anhu qala jaa rajulun yatakhattar riqaban nas yaumal jum'ah wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ijlis faqad adaita wa anaita. Jadi dari Abdullah bin Busr, Rasulullah sedang menyampaikan khutbah. Khatib datang masuk seseorang di Jumat, masuk masjid. Tapi dia masuk karena datang telat, yatakhatta riqaban nas. Dia masuk melangkahi orang lain. Kena bahu orang lain, kena ini, orang harus menghindar, orang harus begini. Rasulullah sedang menyampaikan khutbah. Apa kata Rasulullah? Ijlis. Kamu duduk. Dan dikasih melantai orang, langsung duduk di tempat. Ijlis, duduk. Faqad adaita wa anaita. Engkau telah menyakiti orang lain dan engkau telah membuat kekacauan. Nah, ini apakah kita berani ngomong seperti ini kalau ada orang yang model masuk terus ini? Model masuk nyelonong terus langsung melangkahi orang lain dengan ke depan, tapi datanya telat. Rasulullah langsung mengatakan ijlis, duduk. Maka adaita, kamu telah menyakiti orang lain. Ini bagi orang-orang yang suka takhattur riqab. Hati-hati kalau masuk masjid, kalau udah sampai orang begini-begini gara-gara kita, itu jangan berpikir aman-aman saja. Kita telah menyakiti orang lain. Kalau udah merasa telah datang, duduk terus di mana bisa. Jangan mengganggu orang yang sudah lewat datang. Yang kedua, yang sering kejadian, keluar dari apa? Dari depan ke belakang, itu juga sering. Orang yang buru-buru keluar setelah sholat, orang lain nyungka-nyungka ya, apalagi yang agak besar sedikit ininya. Orang harus begini, orang harus begini, demi dia bisa lewat. Itu menyakiti orang lain. Tunggu dulu. Seperti Umar bin Khattab, ada orang selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum di depan Umar bin Khattab, langsung kepada dia bangun seperti kita lah, selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung dia ke belakang. Udah bangun, ada Umar di belakang, dipegang di lehernya, didudukkan balik putra, didudukkan balik, disuruh duduk sejenak selesai sholat. Banyak kejadian. Tunggu sebentar. Kadang-kadang padahal masih ramai yang masbuk di belakang, yang ini tetap dia paksakan diri untuk memecahkan soft
sehingga memberatkan orang lain sampai mengganggu orang sholat. Maka ini hendaklah diperhatikan. Ya. Kalau selesai sholat, tenang, duduk sebentar. Jadi baik dari belakang ke depan maupun dari depan ke belakang itu tidak boleh takhatul riqab, melangkahi orang, dari bahu orang, paha orang, kaki orang. Ini untuk orang yang suka seperti itu. Nah, yang kedua, namun demikian kita yang duluan datang juga jangan membuka peluang terjadi itu. Apa makna membuka peluang terjadi takhatul riqab? Tidak memenuhi saf di depan terlebih dahulu. Jadi kalau kita tidak memenuhi saf di depan terlebih dahulu, itu juga kita ikut membuka peluang untuk orang melangkahi kita. Misalnya saf depan masih kosong, saf kedua masih kosong, tapi saf ketiga dan selanjutnya sudah penuh. Nah, itu mau kita buka peluang orang untuk melangkahi kita, melangkahi bahu kita, kaki kita, karena saf di depan kita masih kosong. Makanya kalau mengikuti cara orang dulu masuk masjid dengan cara kita itu jauh beda. Kita begitu masuk masjid, semuanya ke belakang. Semua ke belakang, dia ke depan. Orang sana masuk masjid langsung ke depan, jangan di belakang, langsung ke depan. Masuk masjid ceram ke depan, ke depan. Dan penuh saf satu, berarti yang masuk berikutnya langsung saf kedua, saf kedua. Makanya sekarang ini kadang-kadang sulit orang sholat qabliyah karena semuanya di belakang. Sehingga orang sholat qabliyah ini, sholat qabliyah mau berdiri di mana? Kemudian ba'diyah pun semuanya lari ke belakang. Dia tidak mesti ke belakang. Sholat ba'diyah itu selama masih bisa di samping saja. Jadi tidak mengganggu kali orang yang di belakang. Tinggal ganti aja sama orang samping, orang kanan maju kita maju ke dia atau ke kiri. Pokoknya sunatnya selesai sholat wajib, untuk sholat berikutnya berubah posisi. Jangan ubah posisi semua ke belakang. Akhirnya kok tahu yang mau keluar pun susah. Ya, seperti tadi kita katakan, ya, yang mau keluar pun begitu dia mau keluar orang ramai juga di belakang sholat sunat. Maka hal-hal ini perlu diperhatikan sehingga ketentraman, ketertiban masjid itu lebih terjaga. Kemudian juga yang sholat sunat itu sudah ada batas. Itu jangan lupa dipakai. Sunat sholat itu menghadap ke sesuatu, jangan kosong di depan kita, agar kalau orang lewat itu tidak susah. Jadi pakai pembatas. Mau langsung ke, makanya paling aman di depan, batasnya langsung dinding. Kalau nggak ada dinding berarti tiang di belakang tiang. Kalaupun nggak ada tiang, dalam kitab fikih itu sampai dibahas boleh kalau kita sholat katakanlah masjidnya itu pasir, seperti masjid dulu pada masa Rasulullah, nggak ada keran-keran, nggak ada apa, pasir, maka boleh gariskan, ambil sesuatu gariskan, garis atas, sehingga orang mudah untuk lewat di depan kita. Yang penting dia tidak melewati batas itu. Atau bisa juga seperti ini, katakanlah di depan sudah penuh, di tiang semua sudah ada orang, dan pembatas sudah habis semuanya, maka taruh sesuatu. Sesuatu itu bisa apa saja, sebagai tanda. Rasulullah pernah meletakkan sorbannya atau apapun,
taruh HP pun boleh. Nah, sebagai tanda. Tidak boleh langsung takbiratul. Sedangkan di depan itu polos. Atau baru boleh kita langsung kalau di depan kita ada orang sholat, berarti dia sebagai pembatas kita. Nah, hadirin sekalian, dikatakan oleh Allah tentang beberapa hal tentang ketertiban dalam masjid ketika pelaksanaan sholat yang perlu kita perhatikan. Insyaallah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Demikian taubat dan manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.